Ada pesan untuk Pak Jokowi, Dr. Tifa? Pak, Anda itu dalam keadaan sakit. Sakitnya itu berat. Oke. Sakit yang mematikan. Peristiwa atau sebuah kejadian yang mengancam nyawa kita, itu yang jadi nomor satu. Jangan PSI, Pak. Ibu Tifa sama sekali nggak ada dendam dan tidak ingin memberikan pelajaran kepada orang yang melaporkan Ibu? Saya tidak menunggu permintaan maaf dari beliau, sudah saya maafkan. Sekali-sekali dong merasakan jadi terdakwa tuh rasanya kayak gimana gitu. Masuk saya rasanya kayak gimana di borgol. Pak Jokowi senang atau sebaliknya dengan putusan sela ini? 450 hari apakah Dr. Tifa menderita? 2 disertasi saya sudah jalankan, sudah saya selesaikan. 7 buku sudah saya buat. Tapi coba lihat Pak Joko Widodo. Apakah dia melakukan sesuatu dalam 450 hari? Apakah ada sebuah karya yang dia hasilkan? Apakah ada sebuah dedikasi bagi rakyat yang dia bisa hasilkan? Dr. Tifa tidak terbersit ya merasa bahwa apa yang sudah dialami ini harus ada konsekuensinya terhadap Pak Jokowi. Jangan sampai terjadi lagi pada anak bangsa yang lain. Kriminalisasi seperti ini tuh sudah selesai sampai di saya aja. Kayaknya Dr. Tifa udah capek ya? Hai kalian 280 juta orang. Masa cuma saya? Apa ya harus saya lagi? Kenapa kalian tidak berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita berusaha kembali dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama terdakwa kasus ijazah palsu Joko Widodo yang kemarin baru saja berhasil memenangkan putusan sela dalam peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Langsung saja saya sapa narasumber kami Dr. Tifauzia Tiasuma. Dr. Tifa, terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semuanya. Saya sedikit koreksi ya. Saya sekarang statusnya mantan. Iya. Mantan terdakwa. Mantan terdakwa. Iya. Ya. Tapi Dr. Tifa sejujurnya lebih senang menang atau kalah kemarin putusan sela itu? Nggak ada senang, nggak ada enggak ya. Karena semuanya ini kan adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya bilang, kalau putusan eksepsi saya itu diterima, alhamdulillah. Kalau eksepsi saya ditolak, bismillah. La haula wala quwata illa billah, kita akan maju terus untuk melanjutkan tugas ini. Oke, jadi siap menang, siap kalah? Nggak ada menang dan nggak ada kalah ya. Kan mungkin ini terminologi yang berbeda antara saya yang menjalani dengan proses pengadilan. Menurut saya sih ini bukan sebuah game yang ada menang ada kalah, bukan. Jadi diterima atau ditolak kan begitu bahasanya. Ya sudah, eksepsi diterima. Oleh hakim diputuskan demikian. Dan dengan sendirinya surat dakwaan ini batal demi hukum kan gitu. Atau ditolak. Jadi saya eksepsi saya ditolak bukan berarti saya kalah. Eksepsi saya diterima bukan berarti saya menang. Ya. Setelah putusan sela kemarin apa langkah berikutnya? Apakah ada rencana juga untuk menggugat balik Pak Jokowi? Ya kita ambil waktu seminggu lah ya untuk melakukan review, menganalisis semua langkah yang sudah dilakukan 450 hari loh. Itu panjang sekali proses perjalanan ini. Dengan segala macam suka dukanya, dengan segala macam ujian-ujian yang terutama saya yang mengalaminya gitu ya. Dan kita perlu review, kita perlu analisis, kita perlu pendalaman, kita perlu perenungan untuk menentukan langkah-langkah terkemudian. Jadi nggak gerasa-gerusu tuh bahasa Jawanya, kan sangat baik. Karena apa? Karena persoalannya adalah persoalan bangsa. Persoalan ini adalah persoalan yang sudah meluluh lantakkan menjadi beban berat 11 tahun lamanya. Jadi ini tidak kemudian hari Kamis diputuskan eksepsi saya diterima lalu kita kemudian bersorak-sorai atau berpesta atau enggak. Kita resapi, kita dalami. Tapi ada nggak terbersit ingin melaporkan balik Pak Jokowi? Belum ada rencana, harus diendapkan dulu kan? Harus diendapkan dulu, harus dianalisis dulu karena saya seorang peneliti juga harus kita kaji dulu, kita review dulu seperti itu. Baru kemudian tahapan berikutnya ya kita akan tentukan langkah apa yang sebaiknya kita lakukan. Intinya adalah demi kebaikan bangsa dan negara ini. Ya. Dengan apa yang sudah Dr. Tifa alami dalam proses hukum ini, kemudian majelis hakim kemarin mengabulkan eksepsi dalam putusan sela, itu Dr. Tifa tidak terbersit ya merasa bahwa apa yang sudah dialami ini harus ada konsekuensinya terhadap Pak Jokowi? Ya intinya sebetulnya begini, pelajaran utama yang saya dapatkan dalam 450 hari dengan segala dinamikanya itu adalah jangan sampai terjadi lagi pada anak bangsa yang lain.
Ya, jangan sampai terjadi lagi. Kriminalisasi seperti ini tuh sudah selesai sampai di saya aja. Jangan ada lagi korban kriminalisasi berikutnya. Sudah terlalu berat pengorbanan dari Bambang Tri, udah terlalu berat. 2 kali di penjara. Udah terlalu berat beban yang harus ditanggung oleh Gus Nur dan keluarganya. Udah terlalu berat. Dan juga sudah terlalu berat saya 450 hari ini menjadi tahanan kota gitu ya, dan sempat juga tahanan sel. Yeah. Itu sudah terlalu berat. Jangan sampai anak bangsa yang lain terkemudian yang mengalami hal yang sama. Jadi ini adalah pelajaran yang perlu kita review. Kita perlu kita review lalu kemudian perlu kita kaji. Ya, apapun keputusannya nanti kita putuskan 7 hari kemudian. Yang penting adalah bahwa saya tidak akan pernah berhenti untuk melakukan tugas saya yang utama sebagai intelektual publik, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pengkaji. Ya, sebenarnya dalam soal konteks pengkajian tentang ini ijazah ini ya, ijazah doa, kita nggak bilang ini ijazah deh, ini spesimen saja yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai ijazah begitu ya. Ini spesimen aja yang beredar menjadi sebuah benda digital di internet gitu kan. Seperti itu yang kemudian saya jadikan sebagai bahan kajian. Kan tugasnya sudah berhenti pada saat saya melakukan pengajian dan sudah saya bukukan di tanggal 28 Agustus 2025. Tugas pertama saya sudah selesai. Nah, kemudian tindak lanjutnya yang perlu saya lakukan adalah karena kemudian Polda Metro Jaya itu mengatakan bahwa ada 709 dokumen yang berkaitan dengan spesimen ini, maka ini juga menjadi kajian saya. Karena apa? Saya harus mempersiapkan diri. Ketika kemudian proses ini bergulir, dari tanggal 7 November 2025 saya menjadi tersangka, lalu kemudian saya dilimpahkan berkas P21, artinya saya menjadi terdakwa, itu adalah rentang waktu 7 bulan di mana saya mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian terhadap 709 dokumen. Tambah lagi kemarin Polda juga mengatakan bukan saja ternyata 709 dokumen, tapi 712 dokumen, kemudian 130 saksi, 17 barang bukti, 25 orang ahli. Ya, ini kami dalami. Apalagi ketika kemudian pelimpahan berkas terjadi tanggal 22 Januari 2025, ketika kami mendapatkan sebagian, bukan semuanya ya, sebagian dari BAP. Maka itu sudah kami teliti. Sehingga kami memang betul-betul sangat siap untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk sidang yang kami pastikan seandainya itu sidang berjalan akan memakan waktu bertahun-tahun. Itu sudah kami pastikan. Karena sesuai dengan hak kami sebagai terdakwa dan para advokat kami yang sudah bersiap diri, 27 advokat, kita sudah siapkan secara rinci. Sekitar 2.000 lebih pertanyaan untuk mengupas 709 dokumen, 130 saksi, dan 26 ahli itu gitu loh. Dan kalau kita kalkulasi ya butuh waktu sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Dokter Tifa, dengan apa yang Dokter Tifa alami, Ibu Tifa sama sekali nggak ada dendam dan tidak ingin memberikan pelajaran kepada orang yang melaporkan Ibu? Kita ini berangkatnya, saya terutama berangkatnya itu bukan pada orang, tetapi pada perbuatan. Ya. Jadi kalau saya standing point saya itu kepada orang, ada dendam di situ. Dan itu tidak dibenarkan oleh agama saya. Tetapi agama saya mengajarkan bahwa perbuatan baik dan buruk itu kita nilai dari sisi perbuatannya. Jadi yang menjadi kajian saya adalah perbuatan, bukan orang. Sehingga di situ tidak ada sebuah nilai yang membuat saya merasa dendam atau enggak. Karena contoh ya misalnya, apa yang dilakukan oleh Polda misalnya dalam 450 hari. Itu kan bukan si Pak J, Pak A, Pak D, Pak T, bukan. Mereka itu petugas. Mereka itu bagian dari sebuah sistem. Dan mereka menjalankan itu as a mesin gitu kan, as a part of the system kan gitu. Sehingga nggak boleh kita ada dendam dengan mereka. Sungguh pun apa yang mereka lakukan mungkin penilaian manusia itu tidak selalu baik misalnya gitu. Nah yang perlu kita lakukan catatan-catatan termasuk dari apa yang kami tulis sebagai catatan dan itu sudah dilakukan oleh Mas Roy ya. Untuk melakukan review dengan prapitnya begitu ya. Itu akan saya kaji dan menjadi review yang mudah-mudahan nanti akan menjadi buku berikutnya lagi untuk menjadi catatan besar bagi bangsa ini. Jadi pelajaran apa yang didapat oleh orang yang melaporkan Ibu? Kalau ya intinya perbuatan ini yang sebetulnya kita kejar ya. Kita kejar untuk jangan sampai nanti terjadi lagi gitu. Jangan sampai ada seseorang yang menginginkan jabatan apapun itu menggunakan spesimen yang dipersoalkan orang selama 11 tahun tanpa
penyelesaian. Bahkan yang bersangkutan sendiri pun tidak pernah dia secara gentle, secara jantan, secara kenegarawanan menunjukkan ini ijazah saya. Gak pernah sampai detik terakhir. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk melakukan penelitian. Nah, karena itu tugas saya, hati nurani saya mengatakan waktu itu untuk ikut berkontribusi agar jangan sampai terjadi presiden seperti ini lagi. Pada presiden berikutnya, presiden ke-20, presiden ke-117 gitu, melakukan presiden yang sama. Berat sekali, beban ya. Luka dari bangsa ini tuh berat banget loh. 11 tahun ini. Ya, berat banget luka bangsa ini oleh sebuah spesimen yang sampai dengan hari ini orang yang melakukannya tidak juga mengakui apa yang dia lakukan. Padahal kita sebagai peneliti sudah selesai melakukan tugas. Kalau seandainya benda digital yang beredar di internet, ya, kalau seandainya benda digital yang beredar di internet itu adalah sebuah ijazah yang digunakan untuk melamar menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden, maka itu palsu secara ilmiah, kan gitu. Dengan putusan setelah kemarin, artinya perkara ini batal demi hukum. Betul. Artinya semua tuduhan kepada Dr. Tifa itu gugur, begitu ya. Dan Ibu Tifa sudah menjalani dan merasakan konsekuensinya cukup lama. Nah, konsekuensi kepada orang yang melaporkan Ibu apa yang harus diterima? Saya rasa beliau itu kan sudah mengalami konsekuensi ya. Saya rasa ya sama, bahkan mungkin lebih berat. Kita melihat ya dalam 450 hari ya, sejak 24 April 2025, beliau saking stresnya mengalami penyakit autoimun yang berat. Itu kan sudah hukuman. Sudah sebuah sanksi. Kemudian apalagi masyarakat semakin lama semakin memahami apa sesungguhnya yang terjadi pada spesimen ini. Bahkan pada sekitar bulan Mei atau Juni pernah di Madilog ada seorang ahli survei berbasis algoritma yang mengatakan bahwa dengan saya menjadi terlapor, kemudian kemudian penyelidikan dan penyidikan, kemudian saya juga akhirnya punya kesempatan untuk memberikan penjabaran atas penelitian saya terkait dengan spesimen ini. 93% waktu itu ya, kita bisa lihat ya di catatan Madilog, 93% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa benda digital yang oleh sebagian besar orang dikatakan sebagai ijazah itu palsu. 93%, dan hanya tinggal 7% saja yang masih belum meyakini atau mungkin belum mengetahui. Gitu. Itu udah setimpal menurut Dr. Tifa? Itu udah sebuah konsekuensi gitu loh. Kalau saya sih nggak bisa kategorisasikan apakah ini setimpal atau tidak ya gitu. Karena setiap perbuatan kita itu kan choices have consequences ya. Setiap perbuatan, setiap apa yang kita pilihkan itu selalu ada konsekuensinya. Termasuk misalnya saya. Saya kan sudah mengalami sebuah konsekuensi dari pekerjaan saya sebagai peneliti. Konsekuensi saya 450 hari saya mengalami menjadi tahanan kota. Tidak bisa berbuat apapun. Bahkan untuk mengajar pun banyak universitas-universitas yang selama ini menjadikan saya sebagai dosen tamu takut untuk mengundang saya. Banyak lembaga-lembaga yang selama ini mengundang saya sebagai narasumber dan sebagainya membatalkan semuanya. Banyak dari pihak-pihak yang kemudian menjadi takut untuk bertemu dengan saya dan sebagainya. Itu sudah saya jalani selama 450 hari. Saya rasa setimpal atau tidak kan kita juga bisa saksikan. Yang bersangkutan ini, Joko Widodo ini juga banyak sekali konsekuensi yang seakan-akan seperti terjerat sendiri gitu loh. Tidak mampu untuk berbuat apapun. Ya, dan pembelaan-pembelaannya itu kan sebatas pada pembelaan yang ada pada ruang lingkup internalnya dia. Nggak berani untuk berbuat apapun, ya kan? Tentu yang paling tahu Pak Jokowi nih kalau saya menyampaikan pertanyaan ini. Tapi kira-kira menurut Dr. Tifa nih, Pak Jokowi senang atau sebaliknya dengan putusan setelah ini? Wah, saya nggak bisa membaca hati orang ya kan. Kecuali sebentar saya meditasi dulu selama 12 hari, 12 malam gitu ya. Untuk bisa masuk dalam dimensi lain sehingga saya bisa melihat hatinya beliau. Tapi intinya begini, 450 hari apakah Dr. Tifa menderita? Saya memberikan fakta. Dalam 450 hari itu 2 disertasi saya sudah jalankan, sudah saya selesaikan. 7 buku sudah saya buat. Dan saya selalu dengan semangat untuk bicara ke manapun, setiap kali ada podcast saya juga hadir, sebisa mungkin dan sebagainya. Jadi saya menjalaninya juga dengan penuh semangat dan kegembiraan. Tidak ada satu hal pun yang kemudian berkurang dalam diri saya. Tapi coba lihat opposite, kebalikannya dengan Pak Joko Widodo.
Apakah dia melakukan sesuatu dalam 450 hari? Apakah ada sebuah karya yang dia hasilkan? Apakah ada sebuah dedikasi bagi rakyat yang dia bisa hasilkan? Oke. Ya kan? Terbelit yang Oke. bersangkutan itu gitu loh. Oke, atau Ya. gini Bu, siapa yang diuntungkan dengan putusan setelah kemarin? Dr. Tifa atau Pak Jokowi atau dua-duanya? Hukum ditegakkan. Artinya yang diuntungkan adalah masyarakat. Sekali lagi, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melihat ya bahwa presentasi bagaimana sidang tersebut tuh sangat terhormat, sangat mulia. Sebagaimana juga yang kami sampaikan setiap kali kami menyapa hakim, majelis hakim yang mulia. Dan saya pertama kali dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir kali ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai ada 2 kali menghadapi sebuah presentasi sidang, menghadapi 3 orang hakim yang mulia, saya duduk dalam kursi sebagai terdakwa, ya. Buat saya 4 hari itu adalah sebuah sidang penuh dengan kemuliaan. Ya, proper semuanya gitu loh. Proper semuanya kecuali beberapa kali jaksa ya. Dalam hal ini ketika JPU itu secara tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya untuk memberikan BAP semua kepada kami, tapi kan kemudian diperintahkan oleh hakim untuk memberikan kepada kami, walaupun titik terakhir BAP yang paling penting yang menjadi jantung dari peristiwa ini tidak juga diberikan gitu kan. Takutnya saya bawa ke podcast. Oke, Dokter Tifa, tuduhannya kan kepada Dokter Tifa termasuk Mas Roy dan juga klaster yang lain kan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. 2 dari 4 tuduhan. Ya, tidak masuk ke substansi soal ijazah itu sendiri. Nah, publik kan lebih menginginkan nih nasib ijazah Pak Jokowi ini gimana nih? Asli apa palsu, sah atau tidak? Dengan putusan setelah kemarin gimana nasibnya? Dengan asa publik? Gini, saya mesti sampaikan ya bahwa membuktikan ijazah ini asli atau tidak itu bukan hanya di sidang, bukan hanya di domain hukum, bukan. Kan saya udah dari sejak buku ini saya terbitkan, udah ada jadwal yang sangat ketat ke majelis yang lebih proper, lebih sesuai untuk melakukan uji, examination atas pemikiran saya, atas hasil kerja saintifik saya, yaitu di lembaga-lembaga ilmiah, universitas dan sebagainya. Tapi ya qadarullah mereka ternyata takut untuk menerima undangan ataupun mengundang saya. Tapi itu yang insya Allah ini karena kasusnya sudah selesai, kemudian saya juga sudah tidak menjadi terdakwa lagi, saya sudah bebas ya. Mudah-mudahan dengan itu maka universitas-universitas atau lembaga-lembaga ilmiah sudah punya keberanian untuk mengundang saya. Ayo, silakan Anda semua menguji otak saya. Silakan Anda semua menguji karya ilmiah saya. Itu adalah fakultas yang sesungguhnya. Secara akademis? Oh iya dong. Pekerjaan saya kan pekerjaan akademis kan. Jadi ini kan yang sebetulnya kemarin itu terjadi itu kan persoalan kanalnya itu kan keliru, iya kan? Saya melakukan pekerjaan ilmiah, tetapi oleh Joko Widodo itu saya dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah dan berujung kepada laporan polisi kan begitu. Sehingga ketika kita mau semua masyarakat itu ingin tahu tentang ijazah, ayo kita bawa kepada ranah yang sesungguhnya. Diskusi-diskusi panel ilmiah, seminar-seminar ilmiah, atau saya taruh aja saya di kursi di tengah ruangan seperti kemarin sidang. Tapi kali ini kursi di tengah ruangan itu saya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang intelektual publik yang otaknya mau dibedah nih, silahkan dengan senang hati saya akan menerima undangan tersebut. Tetapi bukan dengan konsekuensi lalu kemudian saya mendapatkan hukuman dan sebagainya. Itu kan sesuatu tempat yang sangat tidak tepat untuk berarti menguji. Secara hukum asa publik gantung dong, Dokter Tifa? Oh, itu kan mudah saja sebenarnya. Kalau kita ini kan kalau seperti ini kan bukan soal ijazah. Pembukti sekali lagi masyarakat tuh harus paham. Ini adalah produk ilmiah, ya kan? Kalau kita sebut ijazah itu produk ilmiah. Ladang pembuktiannya itu bukan di persidangan hukum, tapi ladang pembuktiannya adalah di lembaga ilmiah. Ya. Nah, kalau kita mau melakukan uji terhadap perbuatan, misalnya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu untuk meraih jabatan, nah itu baru di ladang hukum, kan gitu. Nah, karena itu maka saya persilahkan kepada Anda semua. Kalau Anda semua memang ingin melakukan
katakanlah penyidangan, Langkah hukum. iya, terhadap perbuatan orang yang Anda duga itu melakukan pemalsuan dokumen untuk meraih jabatannya, ya silahkan Anda membuat laporan polisi. Ibu Dr. Tifa tidak berminat mengambil langkah itu? Saya dengan senang hati akan menjadi ahli dan saksi fatwa. Bukan yang melaporkan? Oh iya, kan itu area saya di situ. Area saya di situ. Oke. Ya, jadi gini loh ya, kita berbagi peran dong. Saya udah 450 hari menyandang peran ini gitu loh, dengan segala konsekuensinya kan gitu. Kayaknya Dr. Tifa udah capek ya? Bukan soal capek. Maksudnya gini loh, hai kalian 280 juta orang, masa cuma saya gitu kan? Ya kan? Lalu kemudian Anda tidak puas, apa ya harus saya lagi gitu kan? Seperti itu. Kenapa kalian tidak berani gitu kan? Iya, masalahnya Ya. ada yang mau, ada yang berani nggak itu? Loh makanya kan gitu ya. Jadi ini kan persoalan keberanian gitu loh. Oke. Jadi porsi saya dengan senang hati akan membaktikan diri saya menjadi ahli di situ. Karena penelitian saya sudah cukup atmos. Misalnya seperti pada saat CLS di bulan Februari 2026, saya diundang sebagai ahli. Kan domain saya kan memang meneliti dari spesimen ini kan ada artefak-artefak. Ya, di dalam spesimen ini ada artefak-artefak. Artefak yang sesuai dengan domain saya sebagai dokter dan orang yang memahami ilmu anatomi ya foto kan gitu. Dan itu sudah saya tunaikan bahwa saya sampaikan pada CLS itu, dan itu menjadi bagian dari bukti hukum bahwa foto ini ya secara ilmu saya itu 92,37% berbeda dengan foto orang yang menjadi presiden. Kan Dokter Tifa, kalau kita review ke belakang, kan Pak Jokowi ketika melaporkan Dokter Tifa Masro dan kawan-kawan kan, ya udah nanti kita buktikan saja di pengadilan. Ya. Nah, ya kan? Berarti itu tidak mungkin terjadi dong dengan putusan setelah kemarin. Oh, bukan begitu. Enggak, kalau di sini ya areanya gini loh, sekali lagi ini. Aduh, saya pokoknya harus benar-benar pelan-pelan banget. Saya kemarin dilaporkan polisi, lalu kemudian saya menjadi terdakwa. Lawan saya itu bukan dokumen ini. Lawan saya bukan Joko Widodo. Lawan saya adalah dakwaan. Jadi lawan saya di sidang itu saya sebagai terdakwa melawan jaksa penuntut umum. Saya bersama dengan advokat saya melawan dakwaan, ya, ini sampai saya bawa nih. Saya melawan dakwaan ini loh. Saya itu melawan dakwaan ini, bukan melawan benar atau tidaknya dokumen ini kan gitu. Nah, kemudian di dalam klausul yang ada pada surat dakwaan ini kan ada pasal-pasal tuh 433, 434 itu pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, sekarang kan tinggal yang bersangkutan ini membuktikan kan gitu. Apakah saya betul melakukan pencemaran nama baik? Apakah saya betul melakukan fitnah? Atas apa? Nah, kan yang bersangkutan bilang, "Oh, saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena saya saya dituduh melakukan menggunakan ijazah palsu." Nah, beliau dong yang membuktikan. Seperti Profesor Mahfud sampaikan. Beliau menuduh saya melakukan pencemaran nama baik. Menuduh saya melakukan fitnah. Atas apa? Kan saya dihina-hina, direndah-rendahkan karena saya dituduh. Jadi yang punya kewajiban untuk membuktikan bahwa dokumen ini asli atau palsu kan yang bersangkutan, bukan saya. Nah, kan begitu loh. Dokter Tifa, berarti dengan putusan setelah kemarin, berarti Pak Jokowi nggak perlu melakukan itu kan? Oh, jangan salah. Masih ada sidang yang menunggu, 9 sidang yang menunggu ya. Nah, ini kan sekali lagi. Enggak untuk kasusnya Dokter Tifa. Untuk kasus saya. Iya, berarti kan dengan putusan setelah kemarin, artinya Pak Jokowi tidak perlu capek-capek datang ke pengadilan, tidak perlu capek-capek untuk membuktikan kan soal ijazahnya. Sebetulnya tidak perlu capek-capek untuk membuktikan saya melakukan pencemaran nama baik atau fitnah kan gitu. Bukan tidak perlu capek-capek untuk membuktikan ijazahnya benar atau tidak. Beliau itu hanya tidak perlu capek untuk membuktikan karena gini, saya garansi nih. Beliau kan harus membuktikan saya melakukan pencemaran nama baik dan atau fitnah. Beliau akan capek sekali membuktikan saya melakukan pencemaran nama baik, membuktikan saya melakukan fitnah, itu beliau akan capek sekali. Kenapa? Karena saya akan menggugat 709 dokumen ini. Bukan hanya sekedar satu lembar spesimen ini gitu loh. Ya kan? Terus apakah kemudian beliau jadi merasa beruntung atau posisi dari putusan sela, ya, ini adalah sebuah posisi yang menguntungkan Pak Joko Widodo? Bukan, ini kita lihat dulu dong. Ya, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, terutama tim yang dulu bernama TPUA. Mereka itu punya sebuah karya, yang sayangnya ya karya, yaitu laporan polisi yang kemudian dibelokkan menjadi Dumas, aduan masyarakat. Itu benar-benar yang
laporannya itu tentang kepalsuan dari sebuah dokumen yang mereka sebut sebagai ijazah kan gitu. Nah, tinggal itu dan kemudian dihentikan kan oleh Bareskrim di tanggal 22 Mei 2025. Nah, tinggal mereka itu melanjutkan karya itu dengan mengubahnya kemudian menjadi layak untuk disebut sebagai laporan polisi lalu ditindaklanjuti. Nah, sekarang kan tergantung kepada goodwill dari kepolisian kan, apakah itu Bareskrim, apakah itu Polda, apakah Polres atau yang lain kan gitu. Tergantung dari kehendak baik dari kepolisian. Dokter Rifa, salah satu alasan majelis hakim dalam putusan kemarin adalah dakwaan jaksa dianggap lemah, berantakan, bla 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 begitu ya. Dalam tanda kutip nih, jangan-jangan memang dibuat lemah agar tidak lanjut persidangannya. Dari sejak awal, bukan dari pekerjaan jaksa, bukan. Dari sejak awal. Jadi dari sejak 30 April 2025, dari sejak 450 hari yang lalu, ya tuduhan itu udah lemah kemana-mana. Kan udah jelas, 4 ya, dulu dari berapa pasal tuh, banyak, lalu rontok, kan menunjukkan betapa lemahnya tuduhan atau laporan polisi tersebut, kan gitu. Baru kemudian diangkat menjadi P21 yang sangat dipaksakan tuh tinggal 4 pasal. Rontok dari sekitar mungkin 8 atau 9 pasal tuh rontok tinggal 4. Artinya dari sejak awal kasus ini sudah sangat lemah. Kenapa? Karena ini adalah kriminalisasi. Bukan laporan polisi atas pidana seseorang, atas kejahatan seseorang. Gak ada mens reanya. Sehingga ya memang ini batal demi hukum. Jadi bukan karena diperlemah dakwaannya. Tapi memang sejak awal lemah tuntutannya. Coba bayangkan ya. Sampai undang-undang pun harus undang-undang pun harus diabaikan loh sama Polda. Dikangkangi. Iya loh, jadi bayangkan. Mereka melakukan P19, apa itu namanya? Pelimpahan berkas ya, bulan Januari tahun 2026. Dikembalikan kepada Kejaksaan 14 hari kemudian. Tanggal 28 Januari 2026. Dikembalikan tuh 14 hari. Jadi jaksa benar nih, mengembalikannya 14 hari. Dibalikin lagi dari Polda ke Kejaksaan lebih dari 100 hari. Artinya kasus ini, berkas ini udah kadaluarsa. Nggak bisa lagi diangkat menjadi P21. Lalu kok kemudian tiba-tiba jadi P21? Terjadi kemudian pelimpahan saya di saat tanggal 19 Juni 2026. Padahal ternyata P21 itu di 30 April 2026. Kan jadi dari sini aja udah kelihatan carut-marutnya kan gitu. Apalagi ketika kita bicara konten. Jadi kalau dalam bahasa awam atau dalam bahasa media terlihat bahwa jaksa itu ogah-ogah untuk melanjutkan ini sehingga Prof. Mahfud kan sampaikan ya di dalam salah satu postcard, polisi marah sama jaksa kan gitu. Ya kalau saya bilang salah alamat, harusnya jaksa marah sama polisi. Orang berkas kayak begini kok kalian paksa-paksain kami buat angkat jadi P21 sih kan harusnya kan begitu tuh. Ya, Dengan putusan setelah kemarin, bagaimana nasib untuk kasus Mas Roy? Kalau Mas Roy ya gini ya. Kan klasternya sama. Ya. Tuduhannya sama. Ya, kalau saya sih gini, jadi semua ada konsekuensinya. Karena kalau seperti ini, ya ada beberapa potensi kan, ada beberapa prediksi yang kita bisa kalkulasikan. Karena surat dakwaannya sama, bahkan waktu di sidang itu yang disebut bukan nama saya Dr. Tifauziah Tiasuma, enggak. Tapi KRMT Roy Suryono di belakang, sama Mas Roy yang di belakang saya. Loh, dalam hati saya celingakkan, kok saya nggak disebut? Kenapa saya diterdakwa ya? Kenapa saya di kursi kan gitu? Jadi ini kan lucu banget kan gitu loh. Jadi artinya kalau kita bisa melihat dari sisi premis tersebut ya sama dong. Karena ini surat dakwaan atas nama Roy Suryo bukan atas nama Tifauziah Tiasuma. Artinya kalau ketika saya maju duluan, ketika sidang lalu kemudian saya melakukan eksepsi ya kurang lebih pastinya sama. Ini premis pertama ya. Premis kedua ya kita nggak tahu apakah kemudian jaksa itu punya kesempatan untuk memperbaiki si surat dakwaan ini gitu ya. Ini ranahnya adalah ranah hukum di mana saya awam di situ gitu. Yang berikutnya lagi dan sebagainya. Karena saya sih melihat ya, saya belajar bahwa sebetulnya sebuah situasi hukum itu sifatnya sangat dinamis. Tidak statis. Jadi memang sebaiknya kita tidak usah berandai-andai atau membuat spekulasi. Kita mengikuti saja arahnya, dinamikanya, dan kemudian kan ini kan sangat sosial ya, dan sangat politik kan gitu ya. Jadi ini hukum nggak bisa ansih. Dimensinya lebar. Iya, jadi hari demi hari situasi sosial dan situasi politik kan udah berubah gitu. Jadi yang terjadi pada saya di tanggal 24 Juli 2026 itu kan pantarai.
nggak terjadi lagi di tanggal 25 Juli, nggak terjadi lagi, sehingga dinamika-dinamika seperti ini tuh kan harus benar-benar dicermati oleh para advokat dari Mas Roy Suryo, Ya. kan gitu. Saya Oke. rasa mereka cukup. Oke, terlepas yang tadi Dokter Tifa udah jelaskan, ini kan bagi publik bisa jadi anti klimaks, Bu, Dokter Tifa kan? Enggak Kasus juga. ini. Jadi ini memang giringan-giringan apa ya? Kalau saya bilang itu spekulasi-spekulasi atau giringan-giringan pendapat-pendapat yang sangat tidak punya dasar itu begitu pengap ya di dalam atmosfer pemikiran dari masyarakat sehingga keliru kemana-mana gitu loh. Jadi ini nggak ada anti klimaks. Ini bukan sebuah bukan sebuah situasi di mana dari awal itu ini yang dipersoalkan, bukan. Dari awal itu saya dituduh mencemarkan nama baik, saya dituduh memfitnah, saya dituduh melakukan manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimiliki oleh seseorang dalam hal Joko Widodo. Pertanyaan saya kan saya kembalikan. Kalau ini kita bicara di pasal 3235. Pertanyaan saya, yang saya hormati saudara Joko Widodo, Pak Joko Widodo, dokumen elektronik apa yang Anda miliki, yang Anda yakini saya ubah, saya utak-atik? Dimanipulasi. Iya, Anda punya dokumen elektronik apa? KTP elektronik, M-Banking. Ya kan, itu kan sekarang ini yang kita punya sebagai sebuah dokumen elektronik kan, atau kartu BPJS, atau apa yang gitu ya. Kalau ini Anda sebut sebagai dokumen elektronik, salah besar. Ini adalah artefak spesimen benda digital. Ini bukan ijazah Anda punya ijazah. Kalau memang betul-betul punya ijazah, ijazahnya Pak Jokowi itu analog. Kalau memang betul lulusan tahun 1985 UGM, nggak punya ijazah elektronik. Yang dimiliki adalah ijazah analog. Jadi pasal 3235 itu memang udah buram kemana-mana gitu loh. Jadi yang benar, yang mulia majelis hakim itu memang membatalkan demi hukum. Ini sekedar mewakili rasa ingin tahu publik ya, Dokter Tifa ya. Setelah putusan setelah kemarin, Dokter Tifa sampai pada keyakinan apa soal ijazah Pak Jokowi? Yang jelas adalah saya punya bahan pengkajian dan penelitiannya. Jadi ini kan bersifat publik ya. Jadi persidangan saya 4 kali itu bersifat publik. Jadi semua dokumen tidak ada yang bertuliskan confidential. Jadi ini adalah bahan atau data-data segar yang saya gunakan untuk melakukan pengkajian. Tunggu tanggal mainnya, semua akan jadi buku. Semua akan jadi jurnal. Semua akan jadi jurnal ilmiah. Dan insya Allah saya publikasi ini durante ya, durasi pada masa jurnal-jurnal ilmiah itu sudah saya insya Allah akan terbitkan. Akan sampai pada kesimpulan atau hipotesa apa dari yang akan disusun itu? Ya, kalau saya bukan hipotesis, tesis saya yang sudah saya presentasikan pada sidang CLS di Solo bulan Februari 2026 ya. Tesis saya, foto ini 92,37% itu bukan foto ya dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi, nah saya berharap kalau memang Bapak Joko Widodo ini memang betul-betul mengaku sebagai lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM, saya berharap beliau punya ijazah. Tetapi bukan ini ijazahnya. Saya berharap beliau punya ijazah dengan foto beliau sendiri. Bukan foto ini. Bukan yang diposting Dian Sandi. Bukan foto ini. Ya saya berharap begitu kan. Makanya kan beliau kan masih berteka-teki kan. Saya akan tunjukkan ijazah saya di persidangan kan gitu ya. Harapan saya foto yang nanti ditunjukkan di persidangan bukan yang ini. Jadi fotonya bukan ini kan gitu ya. Lalu saya juga ingin memberikan semacam insight atau kembali lagi ya. Jadi ini adalah ijazah asli, lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Satu tahun yang sama ya. Nah, artefak yang paling jelas berbeda dengan ijazah benda digital yang dikatakan sebagai ijazah, itu sudah jelas kelihatan kan, ada warna merah dan ada warna hijau. Ada kotak warna merah dan ada kotak warna hijau. Ya. Seandainya sidang saya berjalan dengan pokok perkara, yang saya akan tanyakan adalah UGM. Yang mengeluarkan. Iya, karena di dalam daftar BAP saya melihat ada nama rektor. Rektor UGM, Ova Emilia, ada wakil rektor UGM, Wening Udasmoro, dan ada beberapa pejabat UGM. Saya akan tanya kepada mereka, di kursi mereka duduk sebagai saksi. Bu Rektor,
Apakah Anda berani menyatakan ijazah ini palsu? Apakah Anda berani menyatakan ijazah ya yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dengan materai merah Rp500 ini adalah ijazah palsu? Anda harus berani mengatakan ijazah ini palsu kalau Anda menyatakan bahwa ijazah dengan materai hijau Rp100 ini asli. Artinya dari 2 ijazah ini ada 1 yang palsu. Kalau Anda mengatakan bahwa ijazah ini dengan materai Rp100 dengan berwarna hijau ini asli, berarti Anda berani menyatakan bahwa ijazah ini adalah asli. Konsekuensinya besar sekali. Sayangnya itu tidak akan terjadi. Nah, ya makanya saya udah siap-siap. Ini kan saya kekop terus. Dengan putusan setelah kemarin itu tidak akan terjadi ya, Dokter Tifa ya. Oke, Dokter Tifa, kemarin saya baca salah seorang kuasa hukum Pak Jokowi ya, Bang Rifai menawarkan RJ juga nih kepada. Saya waktu itu kan setelah putusan selah ya. Kita bicara setelah putusan selah. Ya. Saya agak sayup-sayup. Coba Mas Margi, gimana itu betul? Gimana coba? Beliau mengatakan apa tuh? Iya, menawarkan restoratif justice kepada Dokter Tifa agar ya dua-duanya apa istilahnya ya? Takut saya salah mengartikan kan. Intinya menawarkan RJ lah kepada Dokter Tifa setelah putusan selah kemarin. Ya, jadi restoratif justice itu dari sejak saya hitung ya, saya mendapatkan permintaan untuk restoratif justice itu pertama tanggal 29 Januari 2026 oleh orang-orang atau oknum yang suka kita sebut termul-termul itulah gitu ya. Tapi ini termul prominen ya. Jadi pimpinan-pimpinan termul sendiri ya. Lalu kemudian senarai dengan itu kemudian sering sekali mereka menawarkan. Jadi termul itu ada kastanya ya. Ada kasta. Ini kasta prominent. Jadi kasta tertinggi dari termul. Rajanya termul sendiri kan. Lalu kemudian bahkan pengacara saya pun juga berapa juga ditawari, ayo dong Pak, bujuklah Dokter Tifa untuk mau ke Solo untuk gitu. Lalu kemudian tiba masanya pada penawaran restoratif justice secara formal, yaitu dilakukan oleh Kejaksaan di 22 Juni 2026. Ya, itu kan berarti formal, di situ ada. Saya tolak juga. Ya, yang kemarin temu jelas saya tolak. Kejaksaan sudah. Kemudian pada sidang perdana tanggal 2 Juli 2026, hakim sendiri yang menawari saya untuk restoratif justice. Kan saya tolak. Ya kan? Nah, apa artinya kalau ada siapapun juga yang kemudian sekarang ini masih menawari saya restoratif justice? Dari sini saja semua masyarakat Indonesia bisa melihat siapa sih yang khawatir terhadap kasus ini gitu. Apalagi kalau sampai pada pembuktian si dokumen ini beserta dengan 709 dokumen yang lain. Siapa yang khawatir? Ya kan? Kalau saya tunaikan tugas saya untuk menyampaikan penelitian saya terkait dengan semua dokumen ini. Kan yang khawatir, yang ingin sekali kasus ini berakhir dengan restoratif justice itu kan bukan saya. Dengan kata lain, ada orang yang sangat ingin gitu kan, kasus ini berakhir. Dan itu bukan saya. Agar kedua belah pihak namanya tetap terjaga gitu ya. Ini bukan soal terjaga atau tidak ya. Karena kan kembali lagi saya mesti ingatkan, choices have consequences. Semua pilihan atas perbuatan kita tuh membawa konsekuensi. Mungkin tidak dilakukan katakanlah tuntutan hukum di saat ini. Mungkin ada orang yang akan melakukan penuntutan hukum di saat yang lain kan begitu. Jadi ini semua kan persoalan momentum. Apakah Allah akan menjaga agar kebenaran ini benar-benar fakultatif gitu ya, secara hukum ditegakkan dengan pasal 160 atau 162 atau 163 ya, penggunaan dokumen palsu untuk mendapatkan jabatan dan sebagainya. Nah itu silahkan dong, kita berbagi tugas. Masa iya harus jadi urusan saya lagi gitu. Oke. Dokter Tifa, dengan segala apa yang Dokter Tifa alami ya, cukup lama, cukup berat tentunya ya kan. Kemudian ada putusan selah kemarin dinyatakan batal demi hukum. Dokter Tifa menginginkan ada permintaan maaf gak dari Pak Jokowi? Saya tidak menunggu permintaan maaf dari beliau. Sudah saya maafkan. Kan secara sosial, secara kemanusiaan kan begitu ya kan. Kita tuh kalau ingin memaafkan orang tuh kan nggak usah harus menunggu sampai orang itu minta maaf kan begitu. Itu satu.
Kemudian yang berikutnya lagi ini adalah ada dua fakultas ya, kan saya sebut. Satu adalah fakultas hukum ya. Kalau memang ada masyarakat Indonesia komponen elemen aktivis dan sebagainya yang menginginkan agar pembuktian ijazah ini benar-benar bisa dilakukan pada ranah hukum, ya silakan. Nanti saya akan membantu Anda. Saya dengan senang hati akan berdedikasi untuk terus melakukan penelitian sampai sedalam-dalamnya, sampai seakurat mungkin. Tugas saya di situ. Nah, nanti tinggal saya menjadi ahli dan ataupun saksi fakta. Karena saya mau menjadi saksi fakta kan pada tanggal 15 April 2025. Kan itu tugas saya ada di situ. Kemudian saya apakah terus berhenti? Tidak. Saya akan terus melanjutkan penelitian saya terkait ini. Karena itu adalah tugas saya sebagai intelektual publik. Jadi kita bagi peran. Gitu. Baik, jadi Dr. Tifa, Pak Jokowi minta maaf atau tidak minta maaf, sudah memaafkan? Sekali-sekali dong merasakan jadi terdakwa tuh rasanya kayak gimana gitu. Masuk saya rasanya kayak gimana di borgol, coba dong bagi-bagi dong. Itu gimana biar hati jembar tuh gimana, Dr. Tifa? Gini, jadi segala sesuatu dari sejak awal ketika kita tuh mengalami sebuah peristiwa, kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Nah, tinggal sebenarnya kita hikmati kan, apakah ini adalah ujian, apakah ini adalah sebuah amanah, apakah ini adalah sebuah tugas gitu loh. Jadi segala sesuatu tuh kita hikmatin aja, kita hikmati dan kita cari wisdomnya tuh ada di mana dan kita cari pelajarannya ada di mana. Itu akan membuat kita menjadi kuat, menjadi senang untuk melakukan segala sesuatu, sesulit apapun atau seberat apapun. Setelah putusan selah, Dr. Tifa akan tetap di jalur perjuangan ini, meskipun lebih fokus ke kajian akademis, begitu ya? Riset dan akademis. Ya, saya membacanya begitu. Hakim itu menyatakan bahwa dakwaan ini batal demi hukum. Di mata saya adalah Allah akan memberi saya tugas yang lain, yang mungkin aja lebih berat. Mungkin bukan di area hukum seperti ini, karena tugas saya sudah selesai ya. Mungkin di area-area yang mungkin akan lebih menantang gitu. Jadi buat saya 450 hari itu kayak kawah Chandra di muka aja gitu. Saya dimasukkan dalam sebuah kawah yang ini dan segala macam yang tidak dibayangkan terjadi pada manusia itu sudah saya alami gitu kan. Berarti ada tugas lain nih gitu. Ya dengan semangat, dengan senang hati saya akan menunggu apa tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dari proses yang Dr. Tifa alami, titik mana yang Ibu Dr. Tifa merasa paling berat? Paling berat itu karena terjadi penganiayaan akademik ya. Ya kan, bayangkan aja ya. Jadi saya di tanggal 19 Juni pada saat saya ditangkap dengan mendadak di UI. Di rumah saya kan, di kediaman saya jam 6 pagi. Itu 2 jam kemudian kan saya harus menjalani sidang. Menjalani sidangnya. Itu berat sekali buat saya karena itu benar-benar bahasa enaknya siksaan lah gitu ya. Jadi siksaan maupun beban itu dari sisi fisik ya. Karena dari jam 1 malam saya sudah mempersiapkan untuk ujian. Tentu saja fisik saya tuh benar-benar sudah segala macam hormon neurotransmitter saya itu untuk ujian. Lalu tiba-tiba saya ditangkap ya. Ditangkap 30 orang begitu ya. Seperti bandar narkoba kan itu, seperti teroris. Bayangin kayak benar-benar kayak di film gitu. Di basement udah ditunggu mobil yang nyala gitu. Benar-benar kayak film gangster seperti itu. Padahal saya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang derajat tertinggi dalam dunia akademis. Kemudian saya tidak makan, nggak tahu apakah ini lupa makan atau tidak diberi makan, pokoknya itu sampai seharian, sampai kemudian penyakit GERD saya kambuh, tekanan darah saya juga meninggi dan sebagainya. Itu luar biasa. Dan saya ditahan pada saat itu, saya di sel, saya masuk penjara, saya pakai baju oranye, saya diborgol, saya masuk mobil tahanan, kemudian tiba-tiba saya ambruk. Ternyata pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG dan sebagainya itu menunjukkan bahwa saya jauh dari sehat. Ya, itu kan namanya cascade ya, kaskade stres yang luar biasa itu terjadi. Itu fase paling berat. Fase paling berat. Ketika berada di fase itu, wajah siapa yang terbayang di pikiran Ibu Tifa, Dr. Tifa? Ya pasti anak-anak kan, pasti ya, namanya ibu itu kan nomor satu yang dilihat, anak-anak gimana nih gitu kan, apa yang terjadi pada saya. Dan karena saya itu kemudian di rumah sakit itu pun juga dalam posisi bukan sebagai pasien murni, tapi sebagai tahanan yang menjadi pasien kan gitu. Jadi saya dikelilingi juga polisi di dalam kamar, di luar kamar gitu ya.
Ya yang pasti seorang ibu itu bukan siapa-siapa yang dibayangkan, itu pasti anak kan gitu. Jadi dan tentu saja prediksi ya, karena saya Oke. orang prediksi kan, jadi Oke. udah matematikanya jalan kan, Oke. habis ini saya Oke. apa dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi situasi pada 3 malam itu, terutama di tanggal 19 Juni 2000 itu betul-betul situasi yang paling titik yang paling Nadir. iya, titik yang paling Sampai pas itu aja Ibu Tifa tidak ada dendam, tidak ada apa, dan tetap membuka ruang maaf ya kepada pihak-pihak yang membuat Dokter Tifa seperti itu. udah biasa sih, kan kita nih saya Mas Marki saya nggak tahu, saya kan udah melampaui setengah abad hidup ya. Jadi artinya kan kita ini kan dalam hidup kita tuh adalah kita difitnah, adalah kita dirugikan, adalah kita dijahati orang dan sebagainya itu. Pengalaman saya itu saya nggak pernah punya dendam kepada siapapun, karena saya intinya filosofisnya adalah choices have consequences. Jadi pilihan kita untuk menjahati orang, untuk memfitnah orang, untuk menzolimi orang, untuk membiadapi orang dan sebagainya itu kan selalu membawa konsekuensi. Ataukah itu dunia, ataukah itu akhirat. Apa yang menguatkan Dokter Tifa? Ya di fase itu. Ya saya percaya banget dan sayang banget dan cinta banget, cinta mati saya sama Allah kan gitu loh. Jadi ya udah kan pegangan kalau kita udah tahu bahwa Allah itu lebih dekat dari nadi kita tuh apa sih yang mau kita takutin kan gitu. Tempat bersandar yang paling. Iyalah, apa sih yang mau kita takutin gitu, karena segala sesuatu ini kan semua kehendak Allah. Ya, Qadariyah maupun Jabariyah gitu kan. Jadi atas kehendak Allah benar-benar atau Allah kayak gini, saya biarkan kamu melakoni ini, lalu kamu nanti akan saya liatin kan gitu, dan disitulah terbetik ada pahala, ada jariah dan sebagainya kan gitu. Dan Allah tahu Dokter Tifa pasti kuat menjalani itu. Ya insya Allah kan nyatanya begitu ya. Jadi sebagai hambanya yang dapat ujian itu pasti rewardnya kan Allah aja gitu. Nggak perlu harus kita. Jadi kita kubur dengan dendam tuh ngapain gitu kan? Saya nunggu reward dari Allah aja. Setelah putusan selah ada pesan untuk Mas Roy dan klasternya Ibu Kurnia, Bang Rustam dan Kang Rizal Fadilah? Ya sama. Jadi terlepas dari berhenti atau tidaknya kasus ini gitu ya, atau kasus saya batal demi hukumnya laporan atas pencemaran nama baik dan fitnah gitu ya. Kita kan tahu perjuangan ini cukup lama ya. Saya pun juga melakukan pengkajian ini dari sejak tahun 2022. Teman-teman yang tergabung dalam TPUA dulu ya, yang masih tersisa itu Ibu Kurnia, kemudian Pak Rizal Fadila dan Bang Rustam Effendi itu kan juga berjuang pada hal yang sama. Cuma keretanya beda, mungkin jalurnya beda. Jadi kita sesuai dengan domain kita masing-masing. Ayo kita sama-sama kalau kita mau tegakkan kebenaran keadilan, bukan hanya dendam pada seseorang, bukan karena kita ingin menghukum seseorang. Dengan senang hati saya akan terus bahu-membahu bersama Anda semuanya. Ada pesan untuk Pak Jokowi, Dokter Tifa? Saya itu, saya pesan ya, spesial dari sejak pertama kali itu ketika saya sebagai dokter saya mengkhawatirkan, dan saya terus-menerus titip pesan kepada para termul yang suka sowan sama beliau. Saya selalu katakan, Pak, Anda itu dalam keadaan sakit, sakitnya itu berat, sakit autoimun yang seperti yang terjadi yang dialami oleh Pak Joko Widodo ini bukan sakit yang biasa-biasa saja. Sakit yang mematikan, yang membunuh organ-organ. Jadi mohon, kalau memang kita sebagai sesama muslim, ya ada yang namanya Magosid Al-Syariah. Nomor 1, jaga nyawa kita itu adalah amanah Allah kepada kita. Jadi kalau kita memang ada sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang mengancam nyawa kita, itu yang jadi nomor 1. Jangan PSI, Pak. Nomor 1 itu nyawa kita. Itu yang harus benar-benar, jangan dendam kepada siapapun atau merasa dihina dan udahlah. Itu Magosid Al-Syariah itu ajaran agama kita, Pak. Jaga nyawa kita, jaga kesehatan kita. Tentu akan ada waktu yang lebih leluasa setelah putusan selah kemarin ya. Kira-kira nih bukan sebagai peneliti, bukan sebagai akademi, sebagai seorang ibu rumah tangga, hal apa yang ingin Dokter Tifa lakukan yang dalam proses kemarin tidak bisa Ibu lakukan? Semua bisa saya lakukan sih ya. Jadi
Fine-fine aja hidup saya walaupun jadi tahanan kota gitu. Cuma emang ngobrol-ngobrol ya sama keluarga ya gitu. Oke. Karena Atau mungkin ada hobi, ada ya kan dalam 7 bulan ini kan saya nggak bisa traveling kan. Padahal itu hobi keluarga. Iya. Jadi Paspor nganggur. Karena dicekal kan. Paspor nganggur. Berarti dalam waktu dekat akan melakukan itu ya? Ada beberapa simposium yang sudah terjadwalkan. Yang nggak bisa saya datangi ya karena saya dicekal. Sekarang udah mulai banyak yang undang lagi. Enggak, jadi kan saya punya beberapa artikel jurnal ilmiah yang sudah submitted kan. Itu menunggu. Berarti siap-siap nanti undangan seperti sebelum kasus kemarin akan ramai lagi ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan ya, karena kan sayang ya ilmu saya kalau nggak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Oke. Dokter Tifah, terima kasih. Terima kasih banyak Bang atas undangannya. Sobat Madilab, demikian perbincangan saya bersama Dokter Tia Fauzia Tia Suma yang sudah tidak lagi menjadi terdakwa ya. Sudah mantan katanya. Setelah putusan setelah kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Tifah, terima kasih. Sama-sama.